Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya daral imtihanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa mengawali ta'lim kita di malam hari yang penuh dengan berkah ini, sama-sama kita membaca ummul kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan ribuan pintu-pintu kebaikan kepada kita bersama, mengabulkan hajat-hajat kita, menghindarkan kita dari segenap mara bahaya. Dan kalau ada di antara kita yang masih memiliki tanggungan dan hutang, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan kemudahan kepada kita untuk melunasinya, atau menjadikan orang-orang yang kita hutangi lupa sehingga kemudian tidak menagih lagi kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ibtigha'an li mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala biqauli alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan malam hari ini saya terhitung sudah 4,5 tahun tinggal di Kabupaten Bandung. Dan saya juga tidak pernah tahu sampai kapan Mahkamah Agung memberikan tugas ke saya di Kabupaten Bandung ini. Yang jelas dan pasti, kesempatan yang masih diberikan kepada saya adalah satu kenikmatan yang harus saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi ini adalah kesempatan atau taklim yang terakhir, Ustaz, boleh jadi. Kan kita tidak tahu, karena SK itu bisa saja datang kepada saya dan tidak bisa ditolak. Kalau saya menolak bisa menjadi catatan dan itu tidak baik untuk karir saya ke depannya. Dan ini juga sama halnya dengan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bisa tertawa, bisa tersenyum, bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan, bisa minum. Tetapi apakah besok kita masih diberikan kesempatan yang sama? Sungguh tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk datang ke masjid,
untuk bertemu dengan karib kerabat kita, untuk bermuajahah dengan sesama saudara kita. Ini adalah satu kenikmatan yang istimewa yang barangkali dinanti-nantikan atau diidam-idamkan oleh saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit. Lebih-lebih lagi, yang seperti ini adalah yang diharap-harapkan oleh saudara kita yang sudah bersemayam di alam barzakh. Sering saya sampaikan bahwa kewajiban kita untuk taat kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya sangat singkat, hanya sampai mati. Kalau besok jam 4 pagi kita dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Israel, maka kita sudah tidak wajib lagi sholat subuh, karena sholat subuh kita sekarang azannya pukul 4:25. Jadi kewajiban kita untuk taat kepada Allah Ta'ala itu sesungguhnya singkat, karena hanya sampai mati. Dan kalau sudah mati tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Sekali lagi jamaah rahmatullah, kita betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan, kesehatan bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Sering saya sampaikan, malam ini Allah mentakdirkan kita berkumpul di majelis ini dalam ketaatan. Mudah-mudahan kelak Allah sudi untuk mengumpulkan kita di surganya dalam kebahagiaan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita semuanya menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh masalah, penuh kendala, dan Allah Ta'ala sebaik-baik pengendali. Kita punya masalah, kita punya problem, dan Allah Ta'ala sebaik-baik yang memberikan solusi. Tugas kita sebagai hamba adalah hanya mengangkat tangan, meminta, menengadah kepada Allah Ta'ala, dan selanjutnya adalah tugas Allah Ta'ala untuk turun tangan membantu kita. Kalau Allah sudah membantu kita, maka tidak ada kekuatan pun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan bantuan Allah Ta'ala. Sekuat apapun kita, sekalipun di belakang kita adalah orang-orang besar yang melindungi kita, tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka yang kuat dan besar itu akan hina dina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika saya alhamdulillah berkesempatan untuk umroh, kemudian saya video call dengan salah satu sahabat saya yang ada di Medan. Kemudian saya arahkan kamera saya ini ke kubah hijau yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi kubah hijau itu pertanda bahwa di bawah kubah hijau itu bersemayam makam baginda Rasulullah SAW. Saat itu sahabat saya langsung menitikkan air mata. Dia teringat kenangan ketika haji bisa sholat di Masjid Nabawi dalam perasaan gembira karena dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah adalah kecintaan yang harus senantiasa kita pupuk. Kita boleh mencintai istri, anak-anak kita, tapi sebisa mungkin jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah sosok yang kita cintai dan mencintai kita. Sering saya utarakan, sampai akhir hayatnya yang Rasulullah pikirkan, hiraukan, yang beliau kemudian pentingkan adalah kita semua umatnya. Yang belum tentu kita betul-betul memperjuangkan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, tapi Rasulullah SAW sudah memikirkan kita. Rasulullah punya doa yang mustajab, yang apabila dipanjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dia simpan doa itu dalam rangka untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu Ustadz Abdus Somad itu memposting di Instagramnya, ceritanya beliau tertidur di bandara. Kemudian beliau tulis di Instagramnya itu, kita bisa membeli kasur tapi tidak bisa membeli tidur. Jadi spring bed yang paling bagus kalau kita punya uangnya
itu bisa kita beli, atau kalau memang spring bednya itu terbatas bisa kita pesan atau inden atau di DP dulu. Tapi nikmatnya tidur itu Allah yang mengatur. Kalau sudah jam 10 malam kita bisa memilih untuk merebahkan badan supaya bisa terlelap. Tapi pada menit keberapa kemudian kita betul-betul terlelap dan tidak sadar, itu semata-mata adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak di antara kita yang kesulitan tidur atau insomnia harus minum obat tidur. Maka jamaah rahimakumullah, kalau di antara kita tidurnya itu tidak harus minum obat tidur, itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau di antara kita masih ada yang ketika khotib menyampaikan khutbahnya kemudian sempat tertidur, harus bersyukur. Berarti khutbahnya lama. Jadi kalau kita masih bisa tertidur tanpa obat, kemudian kita bangun dari tidur tidak ada alat-alat kesehatan yang menempel di tubuh kita, sesungguhnya kita adalah orang yang sangat kaya. Jamaah rahimakumullah, sekarang kalau boleh saya tanya, mengapa minuman yang ada di depan kita ini menjadi nikmat? Kenapa? Karena selain haus, karena satu gelas. Coba kalau Ustadz Oman membuat kebijakan baru, mulai bulan depan minumnya diganti masing-masing 1 galon dan harus habis. Itu Pak menjadi tidak enak, menjadi tidak nikmat. Ternyata nikmat yang terbatas itu sesungguhnya justru lebih enak untuk kita nikmati. Kalau pagi-pagi, kalau ada tukang bubur yang kemudian lewat di depan rumah kita, kemudian kita beli, kenapa bubur ayam itu enak? Karena hanya 1 mangkok. Kalau bubur ayam itu 1 baskom, menjadi tidak enak. Ini artinya apa? Jamaah rahimakumullah, kalau kita diberikan keterbatasan oleh Allah Ta'ala, itu ternyata sebetulnya adalah sebuah kenikmatan juga. Karena kalau terlalu banyak kita diberikan kenikmatan, bisa jadi kita lupa dan menjadi tidak enak lagi. Banyak yang memberikan contoh begini, orang yang hartanya mungkin tidak terbatas, rumahnya mewah, kasurnya mewah, tapi karena pikirannya kemana-mana, dia tidak bisa tidur. Tetapi seorang anak yang mengikuti ayahnya mencari rongsokan, karena dia kecapean, dia bisa tertidur pulas bersama gerobak yang didorong oleh ayahnya. Kalau kita lagi sakit, ada pizza hut atau sate yang kemudian dihidangkan kepada kita, mungkin terasa biasa-biasa saja atau bahkan tidak terasa nikmatnya. Tapi kalau saya pulang ke Lampung, saya ikut mencangkul, ikut membersihkan kebun, kemudian ikut memetik kopi di tengah terik, terasa lapar dengan sambal terasi dan kerupuk, barangkali itu lebih nikmat dibandingkan makan di restoran yang mewah. Jadi kadangkala makanan itu nikmat bukan semata-mata karena lauknya, tetapi karena suasananya, karena keadaannya. Apalagi kalau kita lapar, makanannya juga enak, tentu saja tambah nikmat. Maka Rasulullah SAW itu sering saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ini peringatan buat bapak-bapak sekalian yang sering mengomentari masakan istrinya. Itu menyakitkan Pak bagi istri, karena dia sudah berupaya, sudah berjuang, ternyata dikomentari. Kalau komentarnya positif, istri tambah sayang. Kalau komentarnya negatif, dia besok bisa mogok masak. Nah, ini kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, dia makan. Kalau ternyata tidak berselera, beliau tinggalkan, tidak pernah mencaci makanan. Dan ini sebetulnya bukan hanya makanan, kepada siapapun kita tidak boleh mencela dan merendahkan. Karena banyak di antara manusia yang barangkali tidak punya
pangkat jabatan yang tinggi dalam kehidupan masyarakat dan sosialnya, tetapi ternyata makomnya, derajatnya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan ini di tahun yang lalu juga saya sampaikan, ini penting juga untuk disampaikan ke orang rumah, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian khususnya ya. Bagi yang istrinya masih punya hutang tahun lalu, hutang puasa, maka masih ada waktu untuk segera dilunasi. Karena hutang itu bukan hanya antara kita dengan sesama manusia, hutang uang, hutang barang, tetapi hutang kewajiban kepada Allah Ta'ala juga bisa jadi ada, yaitu misalnya hutang puasa. Dan juga puasa nanti mengajarkan kepada kita semua bahwa semangkok kolak atau sebutir kurma, kemudian segelas air, itu menjadi nikmat karena kita sudah menahan seharian penuh untuk tidak merasakan kenikmatan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang barangkali sangat penting untuk kita jadikan pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu dalam hidup itu tidak selalu semangat dalam ketaatan. Ada kalanya kita itu, kalau bahasa para ustadz itu, kita dalam keadaan futur. Futur itu maksudnya nggak semangat untuk beraktivitas, tidak semangat untuk beribadah. Itu ada kalanya. Kalau sudah dalam keadaan demikian, ini satu hari sahabat ini ceritanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau satu hari saya merasa lemah untuk melakukan ketaatan?" Apa kata baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? "Takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik." Jadi kalau kita lagi males, kita lagi berat untuk melakukan ketaatan, paling tidak jangan kita melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Takufu syarraka 'anin nas. Kamu berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu manusia. Itu adalah sedekahmu atas dirimu sendiri. Jadi kalau kita biasanya baca Quran, kemudian kok kita satu hari terasa berat untuk baca Quran, ya paling tidak kita tidak membicarakan aibnya orang lain. Kalau kita biasanya membantu, bersedekah dengan mudah, satu hari kok rasanya berat sekali karena godaan setannya sangat luar biasa, paling tidak kita tidak mencelakai saudara kita. Jadi kalau tidak bisa membantu, berarti jangan menzalimi. Kalau tidak bisa menasihati, jangan sampai menyakiti. Makanya kata Gus Baha itu, jamaah rahmatullah, bisa jadi ibadah yang terbaik di akhir zaman itu adalah tidur. Karena semakin kesini Pak, kemaksiatan itu semakin merajalela. Maka saya sering katakan, kalau ada orang ceramah, kemudian ceramahnya diupload di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu harus kita apresiasi. Karena sekarang ini banyak orang yang joget-joget tidak jelas diupload di TikTok. Banyak orang yang terang-terangan minuman keras disebarkan di media sosial. Jadi sekarang ini banyak orang yang kemudian sukarela masuk neraka. Jadi kenapa saya katakan sukarela masuk neraka? Karena sebenarnya masuk neraka itu tidak semuanya gratis, kadang harus bayar. Tapi karena tidak